Halo semuanya, selamat datang kembali. 안녕하세요. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang kita gunakan setiap hari, tapi mungkin jarang kita pikirkan lebih dalam ya, betul. yaitu soal waktu. Lebih spesifik lagi, kita mau bedah gimana sih orang Korea itu membicarakan tanggal dan hari dalam bahasa mereka. Nah, hari ini kita akan belajar okwa, 날짜와 요일. Coba diulang pelan-pelan. okwa, 날짜와 요일. Sekali lagi, okwa, 날짜와 요일. artinya apa itu? Artinya, pelajaran kelima, tanggal dan hari. Wah, oke, saya siap belajar nih. Rasanya ini topik yang sangat mendasar ya. Sangat mendasar, tapi seperti yang akan kita lihat nanti, di balik hal-hal yang kelihatannya simple ini, ada logika dan budaya yang menarik banget loh. Oke, jadi kita mulai dari mana nih? Mungkin dari yang paling dasar dulu, nama-nama hari. Ide bagus. Kita mulai dengan kosakata hari dalam seminggu. Dalam bahasa Korea, itu disebut yoil. Yoel. Oke? Kita mulai dari hari Senin ya. Dengarkan baik-baik. 월요일, 월요일. 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 Sekali lagi, 월요일. 월요일. Nah, itu artinya Senin. Betul. Lanjut ke Selasa. 화요일, 화요일. 화요일, 화요일. 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 Selasa. Lanjut hari Rabu, 수요일. 수요일, 수요일. 수요일, 수요일. 수요일. Itu Rabu. Kamis sekarang. 목요일, 목요일. 목요일, 목요일. 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 Kamis. Berikutnya, Jumat. 금요일, 금요일. 금요일, 금요일. 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 Jumat ya. Iya. Sekarang akhir pekan, Sabtu. 토요일, 토요일. 토요일, 토요일. 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 Sabtu. Dan yang terakhir Minggu. 일요일. 일요일, 일요일. 일요일, 일요일. 일요일. Minggu. Selain nama-nama hari, ada beberapa kata lagi yang penting. Apa saja itu? Pertama, hari ini. 오늘, 오늘. 오늘, 오늘. 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 Hari ini. Betul. Kalau kemarin, 어제, 어제. 어제, 어제. 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 Kemarin, Dan besok. neil, Neil. neil, Neil. 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 Besok. Dua lagi yang penting. Hari kerja, dari Senin sampai Jumat, itu 평일, 평일. 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 Oke, hari kerja. Dan akhir pekan, Sabtu dan Minggu, itu jumal. Ah, Jumal. Ini sering dengar nih. Betul. Jumal, Jumal. 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 Akhir pekan. Sip. Kosakata dasarnya sudah dapat. Sekarang kita masuk ke tata bahasanya sedikit ya. Oke, siap. Ini bagian yang biasanya agak menantang nih. Tenang, yang ini gampang kok. Kita akan belajar partikel waktu E. Partikel E ini dilekatkan pada kata benda yang menunjukkan waktu untuk menandakan kapan sebuah kegiatan terjadi. Oh, seperti kata pada atau di dalam bahasa Indonesia ya? Betul sekali. Apa betul. seperti kata pada atau di dalam bahasa Indonesia? Iya, Pada hari Senin gitu. tepat sekali. Contohnya, kalau mau bilang, saya bekerja pada hari Senin. Oke. Kalimatnya jadi, 월요일에 일해요. 월요일에 일해요? 월요일에 일해요. 월요일에 일해요? Sekali lagi, 월요일에 일해요. 월요일에 일해요. Jadi 월요일 itu Senin, ditambah E, lalu 일해요 itu bekerja. Persis. Contoh lainnya, saya menonton film pada hari Jumat. 오케이. 금요일에 영화를 봐요. 금요일에 영화를 봐요? 금요일에 영화를 봐요. 금요일에 영화를 봐요? 금요일에 영화를 봐요. 금요일에 영화를 봐요? Nah, satu lagi. Saya beristirahat pada akhir pekan. 아힐 pekan tadi 주말 ya? Betul. Jadi kalimatnya 주말에 쉬어요. 주말에 쉬어요? 주말에 쉬어요. 주말에 쉬어요? 주말에 쉬어요. 주말에 쉬어요? Gampang kan? Lumayan, lumayan. Jadi tinggal tempel E saja di belakang keterangan waktu, tapi ada pengecualiannya nggak sih? Nah, pertanyaan bagus. Ada. Ini penting banget untuk diingat. Oke. Partikel E ini tidak digunakan dengan kata 어제, 오늘, sama neil. Loh, kenapa begitu? Karena ketiga kata itu sudah berfungsi sebagai keterangan waktu, jadi tidak perlu partikel tambahan. Mengatakan 오늘에 itu salah. Oh, jadi kalau mau bilang, hari ini saya nonton film, bukan 오늘에 영화를 봐요. Tepat. Yang benar cukup 오늘 영화를 봐요.
tidak pakai e. Ah, oke. Itu catatan penting. Jadi oje, onil, neil, jangan pakai e. Betul. Nah, supaya lebih mantap, kita coba latihan percakapan pendek ya. Boleh. Saya jadi kalau, Anda jadi pukam ya. Siap. Saya mulai. Pukam shi chumare moheo? Artinya pukam akhir pekan melakukan apa ya? Iya. Silakan dijawab. 토요일에 한국어를 공부해요. 일요일에 운동해요. Bagus. Artinya, Saya belajar bahasa Korea di hari Sabtu, saya berolahraga di hari Minggu. tepat sekali. Sekarang saya tanya lagi. Onerin moheo? Ini pakai 오늘은 bukan 오늘 ya? Nah, betul. Jawabannya, 오늘은 영화를 봐요. Sempurna. Hari ini saya menonton film. Wah, oke. Mulai terbiasa nih. Bagus. Kalau gitu, kita lanjut ke kosakata bagian kedua ya. Siap. Sekarang tentang tanggal dan bulan. Ah, ini juga penting banget. Untuk nama-nama bulan dalam bahasa Korea, sistemnya sangat logis dan efisien. Oh ya? Gimana tuh? Kita cukup pakai angka Sino-Korea dari 1 sampai 12, terus ditambahkan kata wol. Wol. Wol yang tadi artinya bulan di kata wolyoyu, hari Senin, itu bukan? Tepat sekali. Wol bisa berarti bulan di langit dan bisa juga berarti bulan dalam kalender. Wah, praktis ya. Jadi Januari itu bulan 1. Betul. Jadi Ilwol, dibacanya Irol. Irwol. Februari bulan 2, Iwol. Iwol. Maret bulan 3, Samwol. Samwol. Dan seterusnya ya. Iya, polanya sama terus sampai Desember bulan 12, Shibiwol. Sibiwol. Oke, ini jauh lebih gampang dihafal daripada bahasa Inggris. Hehe. Betul kan? Tapi ada 2 pengecualian yang harus diperhatikan. Nah kan, selalu ada pengecualian ya. Iya, untuk bulan Juni dan Oktober. Kenapa dengan Juni dan Oktober? Bulan Juni kan harusnya dari angka 6, yuk, jadi yukwol. Tapi pengucapannya jadi yuwol. Oh, bukan Yukwol, tapi Yuwol. Betul. Huruf K di akhir kata yuk dihilangkan biar lebih mudah diucapkan. Yuwol. Yuwol. Oke, Juni itu Yuwol. Lalu bulan Oktober. Angka 10 itu ship. Harusnya shipwol. Tapi, Tapi pengucapannya menjadi shiwol. Shiwol. Huruf P di akhir kata ship juga hilang ya? Tepat sekali. Ini untuk kelancaran pengucapan saja. Jadi ingat, Juni itu yuwol, Oktober itu shiwol. Siap. Yuwol dan Shiwol. Dicatat. Oke, sekarang beberapa kosakata terkait waktu lainnya. Bulan lalu, jinandal. Jinandal. Bulan ini, ibontal. Ibontal. Bulan depan, daumtal. Daumtal. Oke, polanya mirip ya? Betul. Sekarang untuk tahun. Tahun lalu, jangnyeon. Jangnyeon. Tahun ini, ore. Ore. Yang tahun depan, nenyen. Nenyen. Yang terakhir dan paling penting, ulang tahun. Sengil. Ah, sengil. Betul. Sengil, Sengil. ulang tahun. Oke, sekarang kita ke tata bahasa kedua. Siap? Siap. Lanjut. Kita akan belajar cara membuat kalimat bentuk lampau. Nah, ini dia. Penting banget untuk cerita kejadian yang sudah lewat. Betul. Caranya dengan menambahkan akhiran at atau et pada akar kata kerja. Oke, at atau et. Kapan kita pakai yang mana? Aturannya begini. Kalau vokal terakhir di akar kata kerjanya itu a atau o, kita pakai at. Vokal A atau O pakai at. Contohnya? Misalnya kata cada, tidur. Akarnya kan ca, vokalnya a. Jadi bentuk lampaunya casoyo. Cada jadi casoyo. Betul, casoyo. Casoyo. Kalau vokal terakhirnya bukan a atau o, kita pakai et. Oke, selain A atau O pakai et. Contohnya gimana? Contohnya, mokta, makan. Akarnya mok, vokalnya o. Jadi bentuk lampaunya mogosoyo. Mokta jadi mogosoyo. Benar, mogosoyo. Mogosoyo. Nah, ada satu lagi aturan khusus untuk kata kerja yang berakhiran hada. Wah, ini banyak sekali ya. Seperti irhada, kungbuhada. Betul. Semua yang berakhiran hada, bentuk lampaunya selalu menjadi hessoyo. Oh, jadi ilhada jadi ilhesoyo. Tepat, ilhessoyo. Ilhasoyo. Kongbuhada jadi? Kungbuhesoyo. Bagus sekali, betul. Kongbuhessoyo.
Oke, jadi aturannya ada 3 ya. Vokal AO pakai at, vokal lain pakai ot, dan hada jadi hessoyo. Sip. Kita coba latihan percakapan lagi ya, biar makin lancar. Boleh. Sekarang saya jadi Pyuhong, Anda jadi Dara. Siap. Saya mulai. Sengiri oncheyo? Artinya, ulang tahunmu kapan? Betul. Jawabannya, 5월 20일이에요. Oke, bagus. Tanggal 20 Mei. Sekarang saya tanya lagi. Sengire 뭐 했어요? Nah, ini pakai hesoyo bentuk lampau ya. Apa yang kamu lakukan saat ulang tahun? Ya, betul. Jawabannya, 친구가 기숙사에 왔어요. 케이크를 먹었어요. coba artikan. Teman saya datang ke asrama. Kami makan kue. Sempurnya, Lihat, di situ ada wassoyo dari kata oda dan mokossoyo dari kata mokapta. iya benar, jadi kalimatnya menceritakan kejadian yang sudah lewat. Tepat sekali. Wah, menarik. Dari hal-hal sederhana seperti tanggal, kita jadi belajar banyak ya. Ngomong-ngomong soal budaya nih, ada satu informasi menarik nih tentang kalender di Korea. Apa itu? Di Korea, itu umum digunakan 2 jenis kalender loh. 2, maksudnya? Iya, ada kalender solar yang kita pakai sehari-hari, itu namanya Yangnyok. Dan ada juga kalender lunar atau kalender bulan, namanya Eumnyok. Oh, jadi seperti kalender Masehi dan kalender Hijriah atau Imlek gitu ya? Betul, konsepnya mirip. Jadwal kantor, sekolah, pemerintahan, itu semua pakai kalender solar, Yangnyok. Oke, yang standar internasional ya? Iya, tapi hari raya tradisional yang besar seperti Solal atau Tahun Baru Imlek dan juga Chuseok itu patokannya pakai kalender lunar, Eumnyok. Wah, jadi tanggalnya di kalender kita bisa ganti-ganti setiap tahun ya? Tepat. Dan yang lebih unik lagi, ulang tahun. Sebagian orang, terutama generasi yang lebih tua, masih merayakan ulang tahun mereka berdasarkan kalender lunar. Serius? Jadi misalnya nenek saya bisa saja merayakan ulang tahunnya tanggal 10 Agustus tahun ini, tapi tahun depan jatuhnya di tanggal 28 Agustus gitu. Sangat mungkin. Jadi jangan heran kalau ada teman Korea yang bilang tanggal ulang tahunnya ada 2. Wah, ini wawasan budaya yang baru dan menarik banget. Terima kasih infonya. Sama-sama. Nah, sebelum kita tutup, kita ulangi sedikit ya materi penting hari ini. Boleh review singkat. Kita mulai dari kosakata hari. Saya ucapkan 2 kali ya. 월요일, 월요일. Senin, 화요일, 화요일. Selasa, 수요일, 수요일. Rabu, 목요일, 목요일. Kamis, 금요일, 금요일. Jumat, 토요일, 토요일. Sabtu, 일요일, 일요일. Minggu. 주말, 주말. Akhir pekan. Oke. Sekarang contoh kalimat tata bahasa pertama. 월요일에 일해요. 월요일에 일해요. 월요일에 일해요. Saya bekerja pada hari Senin. Lanjut ke kosakata tanggal dan bulan. Ingat yang spesial ya. Yual itu yuol, yuol. 6월, Juni. Dan Shiwol itu Shiwol, Shiwol. 10월, Oktober. Dan ulang tahun, 생일, 생일. Sengil. Terakhir, contoh kalimat bentuk lampau. 작년에 한국에 왔어요. 작년에 한국에 왔어요. 작년에 한국에 왔어요. Saya datang ke Korea tahun lalu. Satu lagi. 어제 빵을 먹었어요. 어제 빵을 먹었어요. 어제 빵을 먹었어요. Kemarin saya makan roti. Wah, bagus sekali. Semua materi penting hari ini sudah kita bahas. Luar biasa, belajar banyak sekali hari ini. Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Jangan lupa terus berlatih ya. Tentu saja. Kalau begitu, sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Dame to mannayo.